Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan nikmat yang paling tinggi, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah, begitu pula nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman Edan menuju zamannya Sedan, dari zaman onta menuju zamannya Toyota Innova dan seterusnya, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir insya Allah. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semuanya. Di sini kita akan belajar bersama nih. Saya juga masih fakir ilmu. Di sini tidak berniat untuk menggurui, tapi kita untuk sharing keilmuan. Ketika Ustazah Kiki menyampaikan apa yang kiranya akan dibahas, nah ini saya juga mulai berpikir ya apa yang dibahas seperti itu. Insya Allah pada malam ini kita akan berbicara tentang tazkiyatun nafsi, gitu ya. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah sering mendengar ya tentang kajian tazkiyah an-nafs. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dalam keadaan menjadi ciptaan yang paling lengkap di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya, gitu ya. Paling lengkap, paling sempurna, paling indah, paling bagus, gitu ya. Itu ada dalam Quran surah At-Tin ya. Selanjutnya sampai manusia itu berubah menjadi matang, gitu ya. Terus mereka mulai berhias dengan akal serta kolbu. Nah, ini yang membedakan manusia dengan yang lainnya ya. Kenapa ada sebuah nasihat itu mengatakan manusia itu bisa jadi akan menjadi lebih baik daripada malaikat, gitu ya. Mengapa demikian? Gitu. Karena kalau malaikat itu yang dimiliki akal, gitu ya. Jadi malaikat itu selalu taat kepada Allah, gitu ya. Tugasnya beribadah, gitu ya, kepada Allah, gitu ya. Kalau bertanya apa tugasnya malaikat Jibril saat ini, gitu. Malaikat Jibril saat ini beribadah kepada Allah, yusabbihunallah, gitu ya. Bertasbih kepada Allah. Nah, terus bisa jadi, nah, jadi manusia itu berada di tengah-tengah, gitu ya. Bisa jadi lebih baik. Nah, dan manusia itu bisa jadi sangat lebih buruk, gitu ya. Kalau ada istilah kasar gitu, itu ada mengatakan lebih bejat, gitu ya, daripada setan, gitu ya. Mengapa demikian, gitu ya? Karena manusia itu memiliki akal dan nafsu. Kalau dengan akalnya tidak bisa mengelola nafsunya, maka dia lebih buruk daripada setan. Tapi kalau dengan akalnya bisa mengelola nafsunya, gitu ya, bahkan derajatnya bisa lebih ditinggikan, gitu ya, daripada malaikat. Nah, manusia itu kan problemnya, gitu ya, ketika diberikan ayat Al-Quran itu ada dua. Ada jiwanya yang bersih, gitu ya. Bersih itu tidak ada kotoran, sehingga merupakan jiwa yang yang siap ya mendapatkan perintah-perintah Allah, menerima kebenaran, gitu ya. Dan ada jiwa itu yang kotor ya, kotor itu ternoda, gitu ya. Nah, sehingga dalam hidupnya itu dia melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, gitu ya. Nah, sampai menimbulkan perilakunya itu merugikan dirinya sendiri
dan juga sampai merugikan orang lain. Gitu ya. Nah, manusia itu terlihat secara fisik ya, dan juga ada ruhnya. Gitu ya. Secara fisik, gitu ya, berarti kan harus menjaga kesehatan. Secara ruh, gitu ya, itu harus diisi, gitu ya. Mengapa demikian, gitu ya? Karena ruh itu ada kaitannya nanti dengan apa ya, mental, gitu ya. Sedangkan mental itu sangat berpengaruh besar terhadap tindakan kita dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga rata-rata umat Islam itu apa ya? Kalau dalam fisik gitu ya, kita itu kan membutuhkan nutrisi. Begitu juga secara ruh ya, secara rohani itu kita juga membutuhkan nutrisi. Makanya mungkin ibu-ibu berkumpul di sini melakukan kajian itu kan sedang mencari nutrisi ruhiyah, gitu ya. Nutrisi ruhiyah itu adalah umat itu membutuhkan nasihat, gitu ya, yang berkali-kali, yang secara rutin, gitu ya, istiqomah dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Terus setelah itu kalau menurut ahli dzikir, orang akan menjadi baik bila banyak berzikir, dan dengan berzikir itu akan menenteramkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, gitu ya. Nah, berzikir itu sendiri juga tidak selalu bisa dalam keadaan apapun. Bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan tidur, gitu ya. Nah, zikir itu adalah mengingat Allah ya. Dan itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu sendiri kan ada dibagi dua. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu kan ibadah yang syariatnya sudah ditentukan, gitu ya. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, gitu ya. Haji itu kan pergi ke Mekah, melaksanakan ibadahnya di sana, gitu ya. Itu adalah ibadah mahdoh. Jadi kan tidak boleh, gitu ya, tiba-tiba ibu-ibu, gitu ya, dibuka haji ke Indonesia, gitu, dibangunkan Ka'bah, gitu kan tidak boleh, gitu ya. Nah, kalau ibadah ghairu mahdoh itu yang ketentuannya tidak yang belum ditentukan, gitu ya. Karena sebenarnya ibadah itu sendiri kan adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Jadi 24 jam kita hidup itu adalah beribadah. Nah, 24 jam hidup itu kita selalu mengingat Allah, gitu ya. Jadi mau tidur berdoa, berarti kita kan tidur dalam keadaan mengingat Allah. Bangun tidur berdoa, tidur dalam keadaan mengingat Allah. Keluar rumah berdoa, terus berkendara berdoa, gitu ya. Kan ada itu orang meninggal dalam keadaan, maksudnya di kamar mandi meninggal, gitu. Apakah itu meninggalnya buruk? Oh, belum tentu, gitu ya. Tidak, gitu ya. Meninggalnya itu kan pasti, gitu ya. Tapi husnul khotimahnya itu kita rencanakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kamar mandi, gitu ya, kita sebelum masuk kamar mandi kan berdoa. Adabnya adalah kaki kirinya terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, tiba-tiba di depan kita sudah datang malaikat Israel, gitu ya. Nah, menjemput kita, oh itu waktunya pulang, gitu ya. Berarti kan apa namanya, ya memang itu waktunya sudah selesai, gitu ya. Tetapi itu adalah baik, gitu, karena kita meninggal dalam keadaan mengingat Allah, gitu ya. Kita kan tadi sudah berdoa di kamar mandi, sebelum masuk ke kamar mandi, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya selalu ada doa, gitu ya. Itu adalah 24 jam itu kita itu ingat Allah, seperti itu. Nah, kalau kita itu terbiasa, misalnya mohon maaf, berkata-kata kasar, gitu ya. Nah, kita mengajarkan kepada anak-anak kita berkata kasar, tidak kita ingatkan. Naudzubillahi min dzalik, kalau sampai misuh, gitu ya. Nah, memiliki kebiasaan tersebut, gitu ya. Pas habis misuh, gitu ya, malaikat Israel sudah di depannya, waktunya pulang. Nah, ini kan berarti naudzubillah, gitu ya. Jadi kita meninggal dalam keadaan yang tidak baik, seperti itu. Nah, jadi kan meninggalnya itu pasti, tapi husnul khotimahnya itu kita rencanakan.
Bagaimana cara merencanakannya itu? Ya berarti dengan kita terbiasa baik gitu ya, tidak bosan menjadi orang baik dan terus berusaha baik. Nah, kita kembali kepada tazkiyah ya, tazkiyatun nafas gitu ya. Tazkiyatun nafsi itu terdiri dari dua kata gitu. Agak grogi saya ini. Ada senior saya di sini. Ya. Jadi tazkiyatun nafsi itu terdiri dari dua kata ya. Ada tazkiyah dan anafas gitu. Tazkiyah itu secara bahasa dari kata zakka, yuzaki, tazkiyah. Yang berarti itu mensucikan atau dan memperbaiki. Nah, kalau an-nafas sendiri itu ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak ya. Dan juga ada beberapa diartikan sebagai diri, sebagai nafsu, seperti itu ya. Nafas sebagai diri itu disebutkan ya. Jadi saya ini hanya menyebutkan beberapanya saja. Di Quran surah Yusuf, surah ke-12, ayat 53. Ini saya typo nih, nulisnya 54. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu ya, innan nafsa ya, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu. Jadi bahwasanya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu yang kecuali gitu ya, illa gitu ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi ada bedanya ya. Kalau sebenarnya Rahman dan Rahim itu ada bedanya ya. Saya ulas sedikit gitu. Apa sih yang membedakan gitu ya? Rahman dan Rahim. Rahmannya itu diberikan kepada seluruh makhluk. Tapi Rahimnya hanya dijanjikan kepada orang-orang Islam yang beriman. Seperti itu. Jadi kalau ada non-muslim gitu ya, berusaha keras gitu ya, berbuat baik gitu di dunia gitu ya, pasti juga diberikan kemuliaan gitu ya. Di dunia gitu ya, ahli sedekah gitu pasti juga akan diberikan kemuliaan. Tapi rohimnya kenapa dijanjikan kepada hanya para muslim gitu ya dan orang-orang yang beriman, karena rohimnya ini balasannya adalah surganya Allah. Nah itu tadi tazkiyah dan an-nafas gitu ya. Nah dan nafas itu juga dalam Quran surah Asy-Syam surah ke-91 ayat 7 diartikan jiwa ya, wa nafsi wa masawaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Dan nafsu itu macam-macam ya. Tadi kan ada nafsu amarah gitu ya. Ada juga nafsu mutmainnah, ada lawamah dan banyak gitu ya kalau kita. Nah, secara istilah sendiri, tazkiyah an-nafas itu adalah mensucikan hati manusia dan dari keyakinan yang salah untuk ditanamkan keyakinan yang benar sehingga manusia tersebut bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Jadi tazkiyah itu proses bagaimana kita itu mensucikan hati gitu ya. Nah, itu urusannya dengan hati ya. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat mudghah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Apa yang dimaksud mudghah tersebut gitu ya, segumpal daging itu, bahwasanya yang dimaksud adalah hati. Gitu ya. Hati ini kalau diartikan sebagai organ gitu ya, itu sangat penting ya, organ tubuh gitu ya, hati gitu ya. Jadi kan hati ini kalau baik gitu ya, hati itu liver gitu saudara, itu akan baik keseluruhan jasad kita gitu ya. Nah kalau hatinya itu tidak sehat gitu,
itu juga tidak bagus bagi tubuh kita. Tapi kalau hati di sini diartikan juga kolbu gitu ya. Kalau baik juga baik semuanya. Sebagai contoh nih ya. Misalnya saya ketemu seseorang gitu ya di jalan, terus dikatakan gitu, kamu hari ini kok jelek sekali gitu ya. Ini kalau saya itu apa namanya jengkel gitu ya, kesel gitu ya, bisa terjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Jadi ada perkara kadang-kadang itu kita menyenggol tetangga sampai terjadi, mohon maaf, pertengkaran, pembunuhan. Kadang itu hal-hal yang sepele gitu ya. Gitu ya. Digembosi nanti motornya gitu waktu mau pulang gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kamu kok hari ini jelek sekali sih gitu ya. Terus kita berkata gitu, terima kasih ya sudah diingatkan gitu ya. Siapa tahu kan kita, oh mungkin saat ini gitu ya, saya kok kelihatan kusut gitu ya. Saya berpakaiannya tidak rapi gitu ya. Nah, itu kan mulanya dari hati. Jadi dari hati yang baik itu akan mentransfer kepada otak itu pemikiran yang baik dan akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Nah, jadi itu pentingnya hati. Maka kenapa kita kok diminta untuk mensucikan hati gitu ya. Karena kalau hati kita itu baik, pengelolaannya baik gitu ya, akan mentransfer gitu ya. Kolbu itu mentransfer kepada otak gitu ya, yang baik dan akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Seperti itu. Nah, karena nah apa sih bagaimana cara kita itu memberi nutrisi kepada kolbu kita, ruhiyah kita gitu ya. Ya dengan taklim, kajian seperti ini gitu ya. Kalau tadi Ustazah Kiki mengenalkan misalnya saya sebagai guru agama gitu ya. Nah, saya sebagai guru agama pun tuh juga masih membutuhkan ya, membutuhkan guru agama gitu ya. Pernah saya diberi cobaan gitu ya, diuji sakit gitu ya. Ternyata diuji sakit itu apa ya? Spiritual kita, mental kita juga harus bagus. Kalau nggak bagus, itu sakit fisik kita malah menjadi semakin parah seperti itu ya, karena terjadi oksidasi atau lain sebagainya. Sehingga saya juga terus belajar gitu ya, sharing juga dengan guru agama gitu ya. Sehingga saya dinasehati gitu ya, ditunjukkan ayat-ayat. Di situ saya juga baru realize ya, oh ya betul juga ya. Gitu ya. Kembali kepada ceritanya Nabi Ayub ketika diuji seperti itu ya. Oh dalam Al-Quran kita berdoa gitu ya. Nabi Ayub itu juga berdoa gitu ya. Robbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin gitu. Tunjukkan seperti itu gitu ya. Ditunjukkan di nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran dan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Di situ kita mulai apa ya, menyadari, kita bisa mulai mengevaluasi diri, kita bisa mulai menerima gitu ya, dan kita bisa mulai bangkit dan memperbaiki diri. Ternyata itu penting gitu ya. Dan kita kalau mengajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, kenapa berhasil itu tidak hanya menyiapkan daripada sisi akademis, tapi juga kenapa kok harus meningkatkan spiritual gitu ya. Karena kita tidak tahu ya, kita memang sudah berusaha bersiap secara akademis supaya kita memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ujian gitu. Tapi kenapa spiritual itu juga harus ditingkatkan? Nah, karena mental itu ya tadi kembali lagi sangat berpengaruh ketika kita itu mengambil keputusan atau tindakan dalam kehidupan kita. Nah, dan itu memang apa ya, spiritual, ibadah itu sangat berperan penting terhadap diri kita. Kita menjadi sosok yang tidak mudah menyerah gitu ya. Kita menjadi sosok yang tidak putus asa gitu ya. Orang Jepang itu kurang hebat apa gitu ya. Mereka berdisiplin, karena berdisiplin, karena kerja kerasnya mereka mendapatkan hasil menjadi orang yang cerdas gitu ya. Gitu ya. Terus tapi ada kekurangan ketika mendapatkan ujian gitu. Kenapa banyak bunuh diri gitu ya? Karena tidak diseimbangkan dengan spiritualnya tadi, ibadahnya tadi gitu ya. Sehingga ada rasa putus asa, bunuh diri gitu. Dan itu tidak terjadi kepada muslim gitu ya. Muslim ketika ada kelalaian, dicoba gitu ya, diberikan ujian gitu ya, kayak seperti kalah di perang
Uhud gitu ya. Nah, itu kan menjadi evaluasi diri gitu ya. Menjadi bangkit kembali dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang tazkiyah itu ada metode kenabian ya. Ada doa Nabi Ibrahim untuk keselamatan umatnya. Itu ada pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 129 gitu ya. Dan itu dijawab ya. Allah menjawab doa Nabi Ibrahim itu melalui 3 surah ya. Ada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 151. Sebagaimana kami menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang memberikan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua itu ada pada Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 164 gitu ya. Di situ intinya bahwasannya bagaimana Rasul itu nanti akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah ya, hikmah. Nah, dan yang ketiga jawabannya ada pada Quran surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 2 gitu ya. Bahwasannya sama gitu ya, nanti diajarkan kitab dan hikmah gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat? Yang pertama itu dengan tilawah, gitu ya. Membaca ayat-ayat dakwah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua ini dengan tazkiyah. Nah, tazkiyah itu dengan cara jihad di jalan Allah ya, dengan harta dan jiwanya, yakni bersungguh-sungguh gitu ya, mengerahkan potensi untuk dakwah dan tahan uji dalam rangka tegaknya agama. Jadi gini, yang ada dalam Al-Quran itu yang saya ketahui gitu ya. Nanti kalau salah juga saya boleh diingatkan bahwasanya yang ada itu kerja keras gitu ya. Kenapa kok tidak kerja cerdas gitu ya? Kita kok diminta kerja keras gitu ya. Dari kerja keras itu gitu ya. Di situ ada usaha, di situ ada perjuangan. Di situ kita akan mulai kita mau memulai gitu ya. Ya walaupun kita memang menyiapkannya dengan teori-teori ya. Nah, tapi kita mau memulai. Nah, kalau ada salah dievaluasi, diperbaiki dan ditingkatkan terus-menerus gitu ya. Sehingga di situ nantinya kita akan ketemu kerja cerdas gitu ya. Nah, jadi kerja cerdas itu ya dimulai dari kerja keras gitu ya. Jadi intinya ya kita harus berjuang, ya harus mulai berusaha seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan ketemu bagaimana kerja cerdas ya, apalagi kalau sudah istiqomah gitu ya, nanti akan meningkat gitu ya, menjadi habit baik seperti itu. Nah, inti dakwah Nabi dan Rasul adalah mengeluarkan 3 hal gitu ya. Mengeluarkan keyakinan akan kebesaran makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan akan kebesaran Khalik ya, sang pencipta ke dalam hati. Nah, itu tazkiyah itu seperti itu. Jadi kenapa kita itu tidak boleh sombong gitu. Di Asmaul Husna itu tadi yang kita baca ya, luar biasa ya. Bahwasanya kalau kita itu bisa menjaga gitu ya, mengamalkan 99 Asmaul Husna ini, Allah akan menjanjikan surga ya, kita bisa masuk surga dari pintu manapun gitu ya. Kenapa kok tidak boleh sombong? Sombong itu kan bahasa Arabnya mutakabbir gitu ya. Nah, mutakabbir itu Allah yang memilikinya. Jadi Allah itu maha besar gitu ya. Karena orang yang menyombongkan diri itu kan kadang merasa sok besar gitu ya. Itu kenapa kok tidak boleh? Karena itu kita memang tidak pada porsinya gitu ya. Sehingga pertama itu yang perlu dididik itu adalah bagaimana kita itu mengeluarkan tadi ya kebesaran akan makhluk. Nah, memasukkan keyakinan kebesaran akan sang pencipta Khalik ke dalam hati. Yang kedua adalah mengeluarkan keyakinan akan kebesaran dunia dari dalam hati dan memasukkan keyakinan akan kebesaran akhirat ke dalam hati. Ya, memang kita hidup itu di dunia ya, tapi kita bukanlah
manusia abadi di dunia. Jadi kita itu bukan penduduk abadi gitu ya di dunia gitu ya. Kita itu tujuannya adalah akhirat. Tapi sebaik-baiknya manusia itu ya yang seimbang dunia dan akhiratnya karena hidupnya di dunia. Jadi kita tidak boleh gitu ya sampai ada cerita sahabat itu itikaf terus gitu ya sampai diantarkan gitu ya bekalnya oleh istrinya gitu ya sehingga tidak kerja dan lain sebagainya gitu ya itu juga tidak baik gitu ya itu kurang baik gitu ya terus habis itu terlalu dunia gitu ya sehingga dia lupa bahwasanya tujuannya adalah akhirat itu sangat tidak baik karena dalam hadis itu adalah ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok gitu ya. Jadi itu harus seimbang dunia dan akhirat gitu ya. Karena kita memang hidupnya di dunia gitu ya. Kita juga berusaha gitu ya. Bekerja dengan keras di dunia gitu ya. Tapi juga berusaha dan bekerja keras untuk akhirat. Jadi kalau kita bekerja, waktunya sholat ya harus segera sholat gitu ya. Setelah sholat gitu ya, lanjutkan lagi pekerjaan. Jangan kita itu waktunya berangkat sholat, kita itu malas-malasan gitu ya. Sesudah waktunya sholat gitu ya, malas-malasan balik untuk mengerjakan. Nah itu kan akhirnya tidak seimbang ya. Terus yang ketiga adalah mengeluarkan keyakinan akan kebesaran materi dari dalam hati dan memasukkan keyakinan akan kebesaran amal. Nah, amal ibadah ke dalam hati. Itu cara bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Jadi pertama dengan tilawah, yang kedua dengan tazkiyah, apa saja yang disucikan gitu ya. Ada 3 tadi gitu ya. Jadi kita itu tidak boleh ya terlalu mencintai harta dunia gitu ya. Sehingga ada kita itu pendidikan mengeluarkan zakat seperti itu ya. Kalau harta kita berlebih harus dikeluarkan zakatnya gitu ya. Terus yang ketiga yakni dengan taklim pengajaran, yaitu Nabi sebagai mu'alim guru mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat atau ngajinya para sahabat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini ya sesama gitu. Saya juga ngaji kepada. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun ya. Jadi karena manusia itu kadang-kadang menginspirasi, kadang-kadang terinspirasi. Jadi dari sini pun juga saya mendapatkan banyak inspirasi dari ibu-ibu gitu ya. Dan mungkin ada juga saya memberikan inspirasi. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu terwarnai, kadang-kadang kita itu mewarnai. Seperti itu. Jadi ada tarik ulurnya. Terus, nah itu tadi, maka kita harus sering-sering ngaji supaya bisa tazkiyah ya, tazkiyatun nafas. Jadi kita bisa mensucikan jiwa kita. Nah, ini sedikit yang terakhir adalah apa sih hasil daripada tazkiyah an-nafas itu? Nah itu tadi, karena manusia itu terdiri dari jasmani, jasadnya, dan rohaninya. Jasmani itu dari tanah, kehendak atau kecenderungannya itu membumi, menuju ke bumi dan kelak akan kembali ke bumi gitu ya, ke tanah gitu ya. Untuk sehat perlu makanan, perlu minuman, perlu istirahat. Nah, yang semuanya itu ada di bumi gitu ya. Terus selanjutnya rohani itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dan kecenderungannya ke arah Allah. Melangit gitu ya. Kelak akan kembali ke Allah, ke langit gitu ya. Untuk sehat perlu amal. Nah, misalnya apa? Ya, imannya, Islamnya, ihsannya gitu ya. Jadi kayak gimana sholatnya, bagaimana puasanya, gitu ya. Zikirnya, tilawahnya, seperti itu ya. Nah, kemana manusia bergairah itu bergantung kehendak mana yang lebih kuat. Bila kehendak rohani lebih kuat, sebagaimana para sahabat, pilihan yang sudah
menjalani proses tazkiyah oleh Nabi, maka terjadi sebagaimana yang digambarkan gitu ya, bahwasannya sahabat itu tidak lagi apa ya, eman gitu ya terhadap, bahkan dunianya itu semuanya diberikan untuk perjuangan seperti itu. Sebagaimana Sayyidah Khadijah gitu ya, dunianya itu diberikan semuanya untuk perjuangan gitu ya. Kita kalau mengenal Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah itu terkenal apa itu Mekah, Sayyidah Khadijah gitu. Karena hampir 2/3 kekayaan Mekah itu adalah Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah itu ketika meninggal gitu ya, itu bingung kain kafan gitu ya. Karena apa? Sayyidah Khadijah itu seluruh dunianya digunakan untuk perjuangan. Dan memang tidak ada perjuangan itu yang akan sia-sia gitu ya. Seluruh perjuangan itu akan ada hasilnya gitu ya. Nah, kalau kita gitu ya, hasil tazkiyah kita secara rinci itu tadi adalah, nah, kehendak jasad badan kita itu akan mengikuti kehendak rohani kita. Jadi kita memberikan gizi seimbang terhadap jasad kita, juga memberikan gizi seimbang terhadap ruh kita. Seperti itu. Ketika datang masalah gitu ya, semakin yakin kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti ada pelajaran baik yang bisa kita ambil dari masalah-masalah tersebut. Dari masalah-masalah tersebut kita akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya. Itu kalau kita memiliki gizi dalam ruh kita. Nah, kalau ruh kita juga kurang gizi gitu ya, kita itu ketika diuji gitu ya, yaitu kita akan merasa putus asa gitu ya. Dan putus asa ini menjadikan kita itu jauh dari Allah gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita itu hanya dua gitu ya. Menuju surga atau menuju neraka gitu ya. Menjadi baik atau meninggalkan kebaikan. Nah, itu dikembalikan kepada kita. Jadi makanya ada nasihat itu adalah, saya kalau dinasehati oleh Pak Yai saya dulu adalah jangan bosan menjadi orang baik dan terus berbuat baik dan berusaha menjadi baik gitu ya. Dan itu memulainya kita perlahan gitu ya. Jadi kita mulai perlahan, terus nanti setelah itu kalau sudah perlahan gitu ya, mulai baik, akan ditingkatkan terus gitu ya. Karena iman itu naik dan turun ya. Gitu ya. Yazidu bito'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi akan terus bertambah dengan ketaatan dan akan terus berkurang, bahkan hilang dengan kemaksiatan. Jadi kita semakin taat itu akan semakin beriman. Tapi kalau sudah berkurang, ada kemaksiatan, iman kita berkurang, tambah maksiat berkurang lagi, berkurang lagi. Jadi bahkan akan hilang iman itu dari kita. Gitu ya. Jadi ada lagi nasihat, terus berarti kita butuh mericas ya. Bagaimana kita ngecas iman kita gitu ya. Jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Jadi kita terus memperbaiki gitu ya. Memperbarui keimanan kita itu dengan la ilaha illallah ya tadi, dengan sholat gitu ya. La ilaha illallah itu minimal sehari 5 kali ya kan, sholat wajib 5 kali seperti itu ya. Jadi selalu mengingat Allah. Nah, nanti iman kita akan meningkat gitu ya. Sehingga kita bisa istiqomah menjadi orang baik. Berbicara istiqomah itu, memang istiqomah itu berat, Ibu-ibu ya. Lah apa yang ringan? Ya yang ringan adalah istirahat. Nah, ini guyonannya Ibu-ibu ya. Jadi istiqomah itu berat gitu ya. Ya memang yang ringan adalah istirahat. Di tadi makanya gitu ya, minimal itu kita sholat gitu ya.
Nah, tapi di luar sholat itu kita tetap mengingat Allah, apalagi di dalam sholat. Sehingga iman kita itu terus stabil, nah, dan jadi baik gitu ya. Karena iman itu memang naik turun, nah kita butuh stabilisatornya. Bagaimana kita menstabilkan keimanan gitu ya. Nah, terus juga dengan tazkiyatun nafas gitu ya, dengan kita bagaimana salah satunya itu memang usaha mengikuti taklim ataupun kajian gitu ya, memperbaiki tilawah kita gitu ya, memperbaiki ibadah kita gitu ya, mensucikan hati kita gitu ya. Sehingga kalau kita baik gitu ya, orang-orang baik itu berasal dari hati yang baik gitu ya. Karena tadi itu dari hati yang baik akan mentransfer kepada otak pemikiran yang baik dan akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Nah, mungkin saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga ini bisa menjadi nasihat baik bagi saya dan juga bagi ibu-ibu semuanya. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya yang masih belajar, yang masih fakir ilmu, dan kebenaran yang hakiki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.